hanya 50% yang berangkat ya. Kelas berapa ini? Kelas 5. Nah, kelas 5. Hari ini pembelajarannya dengan proyektor. Sudah? Nah, yuk kita belajar. Ya, siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pagi siang ini ya, kita bisa melakukan kegiatan ataupun pelaksanaan rutinitas kita sehari-hari ya, yaitu belajar. Karena tugas sebagai seorang siswa adalah belajar. Kewajiban sebagai seorang siswa, seorang anak itu belajar. Artinya apa? Ketika kamu tidak belajar, berarti kamu tidak melakukan kewajiban. Jelas? Nah, sebelumnya hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua. Berangkat semua ya. Berarti 6 anak, karena yang kelompok sebelah itu berangkatnya besok ya. Nah, sebelum kegiatan belajar dimulai, alangkah baiknya dan harus kita lakukan adalah berdoa supaya dalam kegiatan pembelajaran nanti dipermudah dalam mencari ilmu ya di ininya. Siap? Ayo semuanya duduk yang rapi. Nah, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan pelaksanaan pembelajaran nanti kita dipermudah dalam mencari ilmu ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang pembelajaran kelas 5 tema 3 subtema 1 pembelajaran pertama ya. Nanti Bapak akan menyampaikan tentang video-video yang kamu pasti suka ya, karena videonya itu Bapak kemas dalam bentuk kartun kayak gitu ya. Tapi di dalam bentuk kartun itu kamu jangan melihat videonya saja, tapi melihat arti dari yang disampaikan lewat kartun tersebut ya. Beberapa hari yang lalu Bapak sudah menyampaikan tentang pembelajaran 4 sehat 5 sempurna. Apa itu? Makanan ya, makanan yang sehat itu. Nah, sekarang pembelajaran yang akan kita laksanakan ini yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia yang berkaitan dengan makanan sehat. Jadi makan makanan yang kita makan itu yang sehat. Supaya apa? Supaya ketika dicerna itu juga sehat. Kayak gitu. Di samping itu juga nanti makanan yang kita makan itu masuknya kemana? Ke perut ya? Bukan ke perut, ke lambung. Apa? Lambung. Ke lambung. Di lambung itu nanti ada isi. Isinya apa? Isinya makanan yang kalian makan. Kayak gitu. Nanti juga Bapak membuat kotak-kotak ini sebagai instrumen, sebagai contoh dari sebuah bangun yang mempunyai isi kayak gitu nanti ya. Nah, untuk saat ini tentang apa tadi Bapak sampaikan apa? Pencernaan makanan. Supaya asik, kita lihat dulu videonya. Kemudian nanti kalian amati, dimengerti apa yang nanti ditampilkan di dalam video ini. Nah,
Ini Bapak kasih contoh video. Nah, ini videonya. Lihat, ini contoh video pembelajaran. Kok bisa seperti itu ya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema kita, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar ya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. apa ini? Apa itu? Ya, Apa? Buah-buahan, makanan ya. ya. Terus di ini. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Apakah kamu selalu makan makanan seperti pada gambar ini? Wah, kalau iya, bagus sekali dan teruskan kebiasaanmu dalam memakan buah dan sayur. Jika belum mulai makan buah dan sayur, ayo belajar makan buah dan sayur karena bagus untuk kesehatan kita. Makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan pencernaan. Biasanya, kita mengenal jenis makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Apa sih iklan itu? Perhatikan, kita akan membahas tentang iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi, dalam iklan itu fungsinya untuk membujuk orang-orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan itu biasanya dipasang di tempat umum dengan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklannya. Kalau iklannya tentang makanan sehat, maka kalimatnya tentang makanan sehat dan juga isi iklannya, gambarnya tentang makanan-makanan yang sehat. Jadi saling berhubungan ya antara tulisan pada iklan dengan gambar pada iklannya. Tahu iklan? Tahu. Nah, ketika nonton TV kalian ada iklannya ya? Dibagi menjadi dua jenis. Tuh iklan. Media cetak, ada media elektronik. Media cetak adalah contohnya surat kabar, Nah. koran, dan juga majalah. Yang di buku-buku, di majalah, di koran itu namanya media cetak ya. Kalau media elektronik itu ada televisi, ada radio, ada HP. Secara menarik Ya. dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan dari iklan. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti dari iklan tersebut. Jadi ketika membuat kalimat iklan itu punya satu kata kunci yang menjadi intinya iklan. Nah, itu disebut dengan kata kunci, yaitu kata-kata inti pada iklan. Nah, dalam sebuah iklan itu harus Kan, contoh yang menarik. Contoh tuh. Nah, di sini ada iklan, soalnya di sini gambarnya anak yang sedang memakan buah-buahan dengan kalimat makanan yang bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak. Nah, apa kata kunci iklannya? Apa? Kata kuncinya adalah tentang Pertumbuhan otak anak. Nah, tujuannya apa iklan ini? Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anak. Ya. Bapak sampaikan tujuan iklan itu apa? Mengajak masyarakat, mengajak orang lain, mengajak orang banyak supaya mau ikut dengan apa yang kita sampaikan. Ya,
tujuannya iklan. Contoh, kalau makan ini kamu akan pintar, umpamanya. Ya. Nah, artinya apa? Tujuan dari iklan ini mengajak kalian, mengajak orang lain supaya makan ini. Jelas ya? Itu tujuannya dari sebuah iklan. Iklan ada yang ada di televisi, pasti ada ya. Televisi itu pasti ada iklannya. Lanjut, lihat. Nah, lihat di hadapan kalian ada gambar sapi. Tahukah kamu, sapi untuk menghasilkan susu yang baik harus makan makanan yang baik juga. Kamu tahu tidak apa makanan sapi? Ya, Apa? Rumput. rumput. Jadi rumput yang dimakan sapi itu juga harus baik. Tapi apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Nah, Sapi lihat. ini merupakan hewan yang spesial dalam mencerna makanan. Beda dengan hewan-hewan yang lain. Kita akan bahas bagaimana cara sapi mencerna makanan. Sapi menggiling makanan. Nah, kita akan membahas tentang hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu apa? Ruminansia Hewan ruminansia adalah hewan mamalia yang bisa memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia itu hewan yang makan rumput, ya. Hewan yang makan rumput dan hewan yang beranak. Contohnya sapi, Hewan kerbau. ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan makanannya 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Apa saja hewan ruminansia itu? Ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Jadi, sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang itu termasuk hewan ruminansia. Jadi, hewan ruminansia ini memiliki cara makan yang berbeda, cara pengolahan makanan yang berbeda dengan hewan mamalia lain. Ya, karena punya 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Kalau hewan-hewan lain yang mamalia itu hanya punya 1 bagian lambung. Apa saja bagian lambung pada sapi? Nah, ini adalah gambar sapi dengan organ pencernaan. Perhatikan baik-baik. Pertama, sapi makan masuk melalui mulut. Di mulut sapi ini terdapat gigi, lidah, dan saliva atau lidah. Kemudian rumput yang dimakan oleh sapi ini jalan masuk ke esofagus atau yang sering kita ketahui kerongkongannya. Esofagus ini adalah saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Jadi ini tadi mulutnya, kemudian ini esofagus. Setelah itu makanan masuk ke rumen. Mana rumen? Yang ini rumen. Ya, perhatikan panahnya. Ini adalah rumen. Apa sih rumen? Rumen itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan yang dicerna itu jadi bubur. Nah, ketika sapi beristirahat, makanan yang tadi sudah dicerna akan balik lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Ini yang disebut dengan memamah biak. Jadi ketika sapi makan rumput masuk ke rumen, nah di rumen ini setelah dicerna balik lagi ke mulut, kemudian dikunyah lagi sama sapi. Ya. Kemudian retikulum. Nah, ini adalah retikulum. Ya, yang sini. Di retikulum itu makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Yang
Yang mana Omasum? Omasum yang ini. Ya, Yang merah, ini adalah Omasum. Namanya apa? Omasum. Di Omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Kemudian setelah Omasum ini ada Abomasum. Yang mana? Nah, yang ini adalah Abomasum. Yang kuning ya. Abomasum inilah yang disebut dengan perut sebenarnya pada sapi. Jadi di abomasum ini baru makanan benar-benar dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Jadi 4 bagian lambung pada hewan ruminansia itu yang pertama tadi ada rumen, makanan yang masuk, kemudian masuk ke Stop. Nah, itu merupakan contoh sistem pencernaan pada hewan. Ya, pada hewan dari mulut nanti masuk dan lain sebagainya. Nah, sekarang sistem pencernaan pada manusia. Jadi manusia itu termasuk kita semuanya. Ya, kalian manusia bukan? Manusia. Nah, mulai dari makanan yang kita makan sampai dengan sisanya yang dibuang seperti apa? Yuk lihat. Lihat. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, pagi-pagi harus sarapan. Bagi tubuh kita. Ya, Ya. harus penting. Memberikan energi bagi tubuh kita. Karena kita mempunyai tenaga karena dari makanan yang sehat. Juga sangat penting bagi kesehatan kita. Sahabat cerdas, perhatikan iklan berikut ini. Iklan harus memiliki gambar yang menarik dan mendukung kata kunci dalam iklan. Kata kunci yang terdapat pada iklan tersebut adalah pentingnya air. Kata kunci pentingnya air bermakna tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Sahabat cerdas, iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Sahabat cerdas, berdasarkan iklan pentingnya air, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Bertutur tentang apakah iklan tersebut? Iklan tersebut bertutur tentang pentingnya air untuk tubuh kita. Kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Iklan tersebut ditujukan kepada semua orang. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Makna dari gambar adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Nah, setelah makan jangan lupa minum. Perhatikan. Menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut?
Pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut karena kalimatnya sederhana tetapi pesan yang disampaikan jelas. Sahabat cerdas, salah satu ciri makhluk hidup adalah membentukkan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sahabat cerdas, Nah, ini yang dimaksud dan Bapak sampaikan tadi, sistem pencernaan manusia. Itu kan gambar orang. Ya apa enggak? Ya. Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus besar, usus halus, dan rektum ataupun anus. pada Perhatikan. pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari sistem pencernaan pada sapi. Sekarang perhatikan gambar sistem pencernaan manusia berikut ini. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Nah, ini yang kalian harus mengerti. Hafalkan. Mulut, Terus? lambung, usus halus, usus besar, anus. Satu kali lagi. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Dibaca dari atas sampai bawah, kemudian kalian pejamkan mata dan sebutkan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, satu-satu. Coba ingat, jangan takut salah. Ya, Ya, ya. jangan takut Pak, saya nggak bisa. Nggak boleh. Kalian itu sebagai seorang siswa harus berani. Pak, gimana kalau salah? Salah ya nanti dibetulkan. Ya, Ya. siap? Ya. Coba kamu, namanya siapa? Rara. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Bagus, pintar, tenang. Nah. Kamu, Mulut, kerongkongan, matanya di pejamkan. mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, kayak gitu. Coba kamu. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, kamu. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, betul ya. Itu adalah sistem pencernaan pada manusia. Iya. Dilanjut. Jadi kalian harus hafal. Dan anus. Betul. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, stop. Nah, coba dibaca kamu namanya siapa? Salsa. Salsa sama Rara. Coba Salsa dulu dibaca. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Dilanjut kamu. Yuk sampai mana? Makanan yang seharusnya bagi menghasilkan berubah menjadi bentuk yang lebih halus
Stop. Bapak kepengen kalian memperhatikan semuanya. Semuanya lihat depan. Maksudnya satu anak membaca, begitu Bapak bilang stop, kemudian kamu yang ditunjuk melanjutkan. Namanya membaca estafet. Membaca estafet adalah membaca yang berurutan. Ya? Coba mulai dari Rara dulu, nanti begitu stop, Bapak menunjuk siapa, kamu melanjutkan. Ya? Ya. Rara, dari atas. Sistem pencernaan pada Yang keras ya. Lanjut. Dalam hal ini, enzim mencernakan dalam memudahkan proses pencernaan sari makanan. Salah ini Stop. Lanjut. Yuk, sampai mana? Sampai mana tadi? selain itu Nah, makanya ketika pembelajaran, ketika diajar sama Bapak ya, kalian harus memperhatikan. Ya? ya Heeh. Coba Salsa, lanjut. Sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, seperti itu ya. Kalian harus konsentrasi dan jangan malu untuk bertanya kepada Bapak. Racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut ini proses pencernaan makanan pada manusia. Lihat prosesnya. Pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Kemudian, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Proses menelan makanan. Nah, coba lihat. Satu, proses memasukkan makanan ke mulut. Nasi goreng kita makan. Ya apa enggak? Ya, Martabak. kita makan. Kemudian rumput. No. Jangan, rumput kan makanan sapi. Ulangi. Konsentrasi. Nasi goreng kita, Makan. martabak kita, Makan. bakso kita, Makan. daun sapo kita. Makan. Makan. Ya enggak. Itu makanan hewan. Kecuali kalau sudah dimasak lah. Dah. Sekarang ke mulut. Makanan yang kita makan lewat Mulut. Di dalam mulut itu proses mengunyah. Ya apa enggak? Ya. Dikunyah ya? Ya. Iya apa enggak? Ya. Dikunyah. Dikunyah supaya yang tadinya keras menjadi lembut, menjadi halus. Perhatikan. Di dalam proses mengunyah itu ada dua sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, nanti ditulis nanti. Nanti ditulis. Sistem yang pertama adalah sistem mekanik. Apa? Mekanik. Sistem pencernaan mekanik adalah sistem pencernaan dengan bantuan gigi supaya lembut. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sistem kimiawi, yaitu proses pengunyahan makanan di dalam mulut dengan bantuan enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah zat yang digunakan untuk melumatkan, menghaluskan sebuah makanan, ataupun namanya yang kita sebut air liur, ya? Ya. Jadi di dalam proses pencernaan makanan yang ada di mulut itu ada dua. Sebutkan. Memasukkan makanan ke mulut, memproses mengunyah makanan dengan gigi, proses mengunyah Salsa. Ada dua tadi Bapak sebutkan. Proses apa saja? Iya, betul.
Bapak bertanya, ketika proses makanan di dalam mulut, mengunyah makanan di dalam mulut, itu ada dua proses. Proses pencernaan. Yang pertama, memasukkan yang pertama apa tadi? Sasa. Proses? proses memasukkan makanan ke mulut. Iya, sudah dimasukkan. Makanan itu sudah dimasukkan. Ah, sedang dikunyah. Itu proses dalam pengunyahan itu ada dua. Gigi. Proses mengunyah makanan. Iya betul. Proses mengunyah dengan bantuan gigi. Namanya apa? Mekanik. Jadi ada dua. Ya, ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah proses mekanik. Kemudian yang kedua, proses kimiawi. Ini adalah proses pencernaan makanan di dalam mulut. Jelas? Jelas. Lanjut. Lanjut. 1, 2, 3. Proses memisahkan dari jejak yang kerongkong. dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kemudian proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan terakhir proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 3, subtema 1 dan pembelajaran kedua. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat. Oke, siap. Siap. Sudah paham? Sudah. Bapak bertanya. Proses pencernaan makanan pada manusia. Proses mekanik. Sebutkan Mekanik. Proses alat pencernaan pada manusia. Sebutkan. Mulut terus, gigi, kerongkongan, kerongkongan terus, lambung, lambung terus, usus halus, iya terus, besar, betul, anus. betul. Ya, Ya. proses pencernaan makanan di dalam mulut itu prosesnya ada berapa? Ada berapa? Ada dua? 6. Dua. Sebutkan. Mulut, kerongkongan, Ya, makanya kalian harus konsentrasi, jangan bermain sendiri. Apa saja, Sasa? Proses apa pengunyahan makanan di dalam mulut? Apa? Mekanik dan kimia. Ya. Kalau yang mekanik yang seperti apa? Yang menggunakan gigi dikunyah. Kalau kimiawi? Air liur. Betul. Kayak gitu. Jelas ya? Nanti Bapak kasih soal untuk apa namanya pembelajaran. Lanjut. Ya, nanti ditulis. Nah, di buku paket kan ada. Nah, ini pembelajaran selanjutnya. Tema makanan sehat. Pada kesempatan kali Pak, ditulis ya? kita akan Ya. belajar pada Nanti. tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan kita sampai pada pelajaran Ya. pertama dan enam. Kalian kan kelas 5 harus nulisnya yang bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Lihat. berdoa terlebih dahulu. Lihat. Suatu pagi, Gayu mengeluh sakit perut saat ia
sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Gandhi tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit paginya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata, anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah Pernah kalian sakit perut? Pernah. Ini coba lihat. dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Sahabat cerdas, sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses mengubah makanan menjadi lebih Mekanik dan kimiawi. Ya, tadi sudah disinggung, sudah disampaikan. adalah proses mengubah zat Apa makanan ditulis? yang kompleks Iya. menjadi zat yang lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh. Sahabat cerdas, pada pelajaran sebelumnya kalian telah mengenal organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, Pura-pura kalian nulis tapi jangan ditulis. usus Ya. halus, Pura-pura nulis tapi jangan usus besar, ditulis. dan anus. Sekarang mari kita belajar lebih jauh untuk mengetahui fungsi dari masing-masing organ pencernaan manusia. Organ yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi untuk mengolah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut adalah lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yakni bagian tarik dan esofagus. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit-sedikit ke dalam lambung. Lambung. Lambung mempunyai tiga fungsi utama. Pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Dua, menyimpan dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Tiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Enzim yang terdapat pada lambung adalah
Nah, di dalam lambung itu makanan yang kita makan itu masuk ke lambung itu dengan bantuan enzim ya. Nanti di buku paket kalian yang dibawa pulang itu nanti dibaca, pasti ada ya. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebelum atau usus 12 jari, tubulum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Usus besar. Usus besar berfungsi untuk proses pembentukan sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Proses pembentukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Selanjutnya, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk kasar. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang Ya, stop. masing-masing organ pencernaan manusia. Sekarang Itu pembelajaran tentang sistem pencernaan pada manusia di dalam lambung. Berarti isi makanan yang kita makan ada di dalam lambung kita ya. Karena apa? Makanan yang kita makan mempunyai isi. Nah, sekarang Bapak akan sampaikan terkait dengan isi. Isi itu apa? Isi itu apa? Isi adalah makanan, boleh. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Nah, isi perut jelas makanan, ya apa enggak? Tapi yang dimaksud isi di sini sama dengan adalah volume. Apa? Volume. Semuanya perhatikan sedikit ke sini. Volume ini yang akan kita pelajari. Volume apa? Bukan volume ataupun isi perut, tapi ada nanti bangun kubus apa? Dan bangun balok. Pernah mendengar ini? Pernah. Mendengar bangun kubus? Pernah. Pernah. Mendengar bangun balok? Pernah. Mendengar volume? Pernah. Volume itu sama dengan isi. Jadi kalau ada kata-kata volume, berarti yang dimaksud volume itu adalah isi. Nah, berarti dengan demikian kita akan membahas tentang volume, kubus, dan Balok. apa sih perbedaan kubus dengan balok? Sama-sama bangun ruang loh. Ayo. Apa perbedaan kubus dengan balok? Siapa yang tahu tunjuk jari? Salah enggak apa? Yang penting tunjuk jari. Ayo. Cepet. Kubus dan balok sekalian tahu, seingat kalian. Ya betul. Ayo. Apa? Kalau kubus kotak, sedangkan balok balok persegi. Bagus. Kubus perbedaannya, coba. Kalau kubus mempunyai sisi yang sama, baik panjang, lebar maupun tinggi. Contoh. Ininya sama. Ini sebelah sana. Dinding ini dengan dinding ini, dengan dinding atas, dinding bawah itu sama. Panjangnya, luasnya sama. Ini adalah
Tapi kalau gambarnya seperti ini, ini beda. Ini namanya kebalik ya? Ya. Kebalik, maaf. Ini kubus, ini Balok. balok. Karena panjangnya berbeda dengan tingginya, dengan lebarnya. Jelas? Jelas. Sekarang isi balok. Balok mempunyai panjang, lebar, tinggi. Karena panjang, lebar, dan tingginya sama, maka disebut sisinya sama. Ya? Umpamanya panjangnya 8, sisinya berapa? Lebarnya berapa? 8. Tingginya berapa? 8. Karena sama. Jelas? Nah, Bapak contohkan, ini Bapak mempunyai sebuah benda. Ini adalah kubus kecil-kecil. Lilin. Nah, ini plastisi mainan, tapi nggak boleh untuk mainan karena ini hanya alat praktek saja. Yang menggambarkan sebuah kubus kecil. Nanti kubus kecil itu ditumpuk menjadi kubus besar. Ya Pak enggak? Ya. Ya. Nah, besarannya berapa? Nanti kalian mengetahui. Itulah sebuah volume bangun kubus. Bapak kasih contoh, sebuah bangun balok mempunyai panjang ataupun sisinya 3, nanti volumenya berapa? Ya, contoh, semuanya lihat sini. Sebuah balok mempunyai panjang sisi ataupun lebarnya 3 cm. Berapa? Ingat, rumus mencari volume adalah sisi kali sisi kali sisi. Ini bagi bagiku, Bapak kok lupa terus ya? Ini kubus. Ini rumus mencari sisi kali sisi kali sisi. Berarti kalau sisinya 3 cm, volumenya berapa? Hah? Volumenya adalah 3 kali 3 kali 3 sama dengan 9. Betul? Kita buktikan. Kita membuktikan balok kecil-kecil ini adalah sebagai satuannya. Contoh, tadi sisinya berapa? 3 ya?
1, 2, 3, 3. Betul? tuh, Kemudian sisinya satu lagi berapa? 3, 3. 1, 2, 3, kan sisinya ada 3 ya? Nah, sisi satu lagi berapa? 3. 1, 2, 3. Kita tumpuk menjadi sebuah kubus. Jumlahnya berapa? 9. 9 ini ya. Ini membuktikan bahwa volume sebuah kubus itu sisi kali sisi kali sisi ya. Karena sisinya sama, pasti sama. Maka umpamanya sisinya 4 berarti 4 kali 4 kali 4 sama dengan berapa? 4-nya ada 3. 12. 4 kali 4 berapa? 16. 16 kali 4 lagi kan 3. 30. Nah, 60. 70 apa 60? 70. 60 4. itu sebuah volume. Nah, sekarang ayo lihat dulu. Nah, ini contoh dari sebuah volume. Ini jelas ya? Satuan ini jelas? Nah, ini menggambarkan, membuktikan bahwa sebuah balok maupun kubus volumenya seperti itu, ya. Lihat. Nah, ini apa? Balok. Kubus. Yang itu? Balok. Ini kubus dan sebelah sana balok. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. seperti apa yang tadi Bapak contohkan ini. Matematika spekta. Kali ini kita akan membahas volume kubus dan balok dengan kubus satuan. Pertama, kita harus tahu apa itu volume. Secara umum, volume adalah isi dari bangun ruang. Kata kuncinya isi. Oke. Nah, sekarang kita akan gambarkan dua buah bangun ruang. Yang pertama, kubus. Yang kedua, balok. Kedua bangun ruang ini kita gambarkan transparan. Kita akan isi kedua bangun ruang ini dengan kubus satuan. Kita akan menghitung bersama berapakah jumlah kubus satuan yang dapat diisikan ke dalam bangun ruang masing-masing. Nah, ini kan Untuk menentukan volume. tadi seperti itu ya. Yang Bapak pertama, sebagai contoh itu tadi dengan bangun ini. kita akan hitung bersama ya berapa banyak kubus satuan yang bisa kita masukkan ke dalam kubus ini. Ini membuktikan bahwa sebuah bangun kubus itu isinya dengan bangun satuan yang ini. Nah, gitu. Kita hitung bersama. 1, Hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27. Ternyata kubus ini bisa diisi dengan 27 buah kubus satuan. Berarti volumenya sebesar 27 kubus satuan. Oke. Selanjutnya balok.
satuan yang bisa ditampung oleh balok ini? Kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ternyata balok ini bisa diisi dengan 24 kubus satuan. Itu berarti volume balok ini adalah 24 kubus satuan. Ya. Cara seperti ini hanya efektif untuk ukuran kubus atau balok yang kecil. Kalau ukuran kubus dan baloknya besar, maka kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menentukan volumenya. Untuk itu, ada baiknya kita menggunakan rumus untuk menentukan volumenya. Bagaimana caranya? Ikuti langkah berikut ini. Ini adalah kubus dan balok yang sudah kita tentukan volumenya tadi. Sekarang kita akan tentukan volumenya dengan menggunakan rumus. Pertama, kita akan menentukan volume kubus terlebih dahulu. Rumus untuk menentukan volume kubus yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk. Oke, nah ini R kali R kali R ataupun S kali S kali S itu sama. Panjang Ya. rusuknya, panjang rusuknya yaitu 1, 2, 3. Panjang rusuknya 3 ya. Ciri kubus salah satunya panjang, lebar, dan tingginya harus sama. Oke, kita hitung panjangnya 1, 2, 3. Lebarnya 1, 2, 3. Kemudian tingginya 1, 2, 3. Kalau panjang, lebar, dan tingginya sama, itu menandakan bangun tersebut adalah kubus. Oke, panjang rusuknya 3. Sekarang kita masukkan angka 3 sebagai pengganti nilai rusuk. Jadinya 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Berarti volumenya 27. Satuannya apa? Satuannya kubus satuan. Oke? Sama ya? Baik, menghitung manual satu persatu tadi kita peroleh 27. Dengan menggunakan rumus juga kita peroleh 27. Oke, sekarang balok lagi. Balok ini sudah kita tentukan volumenya tadi yaitu 24 kubus satuan. Sekarang kita akan menggunakan rumus untuk menentukan volumenya. Volume balok rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kita lihat berapa panjang dari balok ini. Kita hitung ya. Panjangnya 1, 2, 3, 4. Berarti panjangnya 4. Kita masukkan nilai P 4. Dikali lebar. Kita hitung lebarnya 1, 2. Berarti dikali 2. Selanjutnya nilai T lagi. Kita hitung berapa tingginya? 1, 2, 3. Tingginya 3. Berarti dikali 3. Oke. Sekarang kita kalikan 4 kali 2 kali 3. 8 kali 3. 4 kali 2 8. 8 kali 3 24. Berarti volumenya 24. Apa satuan volumenya? Satuan volumenya yaitu kubus satuan. Kenapa satuan volume di sini menggunakan kubus satuan? Karena kita mengisi kubus dan balok ini dengan kubus satuan. Oke? Nah, sekarang kita akan hitung volume kubus dan balok untuk ukuran yang lebih besar. Oke? Yang pertama, Nah, ini contoh. ini ukurannya Ini kubus yang besar. lebih besar dari yang tadi.
Artinya kita apa? akan tentukan Buat 5. berapakah volumenya. Langkah pertama untuk menentukan volumenya, kita hitung berapa nilai panjang dari bangun ini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Panjangnya 5. Selanjutnya lebar. Lebarnya berapa? Hitung ke sana. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lebarnya 5. 5. Selanjutnya tinggi. Kita hitung berapa tingginya? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata tingginya juga 5. Dengan demikian 5 kali 5 Kalau kali 5. ukuran panjang, lebar dan Berapa? tingginya sama, 5 itu kali mengatakan 5. 25 kali 5. adalah 35. kubus. Lihat. Kubus yang panjang rusuknya 5. Nah, untuk menentukan volume kubus, kita gunakan rumus rusuk kali rusuk kali rusuk. Kita ganti nilai R dengan angka 5. Sekarang kita tinggal kalikan. 5, 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 125. Jadi volumenya 125. Nah, tadi kan Satuannya seperti apa? itu. Satuannya kubus satuan. Oke? Udah ya? Ya, stop. Itu merupakan contoh-contoh dan evaluasi untuk pembelajaran hari ini, ya. Nah, volume kubus tadi sudah, volume balok sudah, kemudian makanan sehat sudah, ya. Sebelum pembelajaran ini ditutup, nanti Bapak kasihkan soal, kalian kerjakan, oke? Ya, siap. Nanti dibagi nih. Mungkin itu kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti setelah istirahat dilanjut lagi, kalian melanjutkan pembelajarannya yang lain. Jelas? Nah, ada yang mau bertanya? Ada. Hah? Nggak ada. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini supaya apa yang kita timba pada kesempatan ini, mencari ilmu, ya, dapat masuk ke dalam otak kita dan dapat diamalkan sesuai dengan tugas kita. Itu, ya. Berdoa dulu. Baik, sebelum pelajaran ditutup, mari berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang rapi dulu, yang rapi. Siap-siap. Berdoa mulai. Sudah selesai. Pelajaran yang telah lalu yang kalian kalian pelajari harus diingat, dan pelajaran yang akan datang juga harus kalian lebih bersemangat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.